Yuk, kita belajar untuk tidak takut terhadap hal-hal yang membuat kita sedih atau merasa tidak ada jalan keluar terhadap masalah kita. Ingat, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Dia yang akan selalu menyertai kita. Nah, untuk itu, yuk sekarang Lose ajak kita semua untuk bersukacita di dalam puji-pujian yang akan kita nyanyikan sekarang dan firman Tuhan yang akan kita dengar. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama rayakan. Yuk kita bernyanyikan sambil bertepuk tangan ya, oke? 10. Ya, adik-adik, Lause mau ajak kita untuk berdoa dulu. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Coba ya, semua. Masih ada yang membuka matanya? Masih ada yang ngobrol? Coba, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama Lause, bersama teman-teman kami. Dan hari ini kami mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pengharapan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh beriman kepada Tuhan. Tuhan, tolong pimpin jalannya ibadah pada siang hari ini. Kami mau menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause juga sekarang mau ajak kalian untuk kembali bersukacita. Nah,
kita akan kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Yuk kita nyanyikan dengan rasa syukur dan penuh puji-pujian buat Tuhan kita ya. Kita mau nyanyikan bersama. Ku masuki gerbangnya. Pujian, kataku hari ini harinya Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pastor Hani, mohon maaf di unmute dulu. Ya, kita boleh bersukacita ya karena kita punya Tuhan seperti Yesus Kristus ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Nah, nanti bilang ya sama mama atau papa, persembahannya boleh dikirim melalui rekening gereja atau men-scan barcode juga boleh. Atau kalau enggak, persembahannya kalau mama papa misalkan ibadah onsite di gereja ya boleh dititipin ke mama atau papa. Nah, sekarang yuk kita pujikan Allah itu baik. Yuk, sekarang kita sama-sama pujikan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
Ya, kita berdoa ya untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja kami maupun di tempat-tempat yang lainnya di mana kami semua boleh memberitakan Injil. Tuhan, biarlah para pengurus yang boleh mengelola persembahan ini dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sebentar lagi akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Rintis. Nah, sekarang Lause mau ajak kita untuk mempersiapkan pujian. Ku menang, ku menang. Yuk, semua kita nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kalau ada suara. Silakan Lause Rintis. Terima kasih Lause Hani. Selamat siang Lause. Selamat siang adik-adik di rumah. Apa kabarnya semua? Bosan nggak di rumah? biasa Lause. Baik. Bosan nggak di rumah? Bosan. Jangan bosan ya. Jangan bosan. Tetap tinggal di rumah. Tapi saat kalian tinggal di rumah tidak boleh seharian nonton TV. Tidak boleh seharian nonton Doraemon, nonton Ipin Upin, main handphone. Tuh buat anak-anak kelas besar yang suka K-pop Korea kali ya. Wah, main nonton di handphone tidak boleh. Tapi kita harus punya waktu lebih banyak untuk Tuhan. Di dalam rumah berdoa untuk makan bisa bersama. Itu waktu dengan Tuhan, dengan keluarga ya. Saat teduh bersama. Jadi harus lebih banyak waktu dengan Tuhan. Hari ini Lause Rintis akan bercerita yang benar-benar terjadi dari Alkitab ya. Lause akan ambil dari Alkitab. Penasaran semua? Kita berdoa dulu yuk. Ya, Lause akan mengajak kalian berdoa, semua lipat tangan. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya diberikan pengertian untuk cerita hari ini. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Semuanya, oke. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan.
melalui cerita yang benar-benar terjadi. Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti firman Tuhan ini dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan, hari ini kita akan baca dulu Alkitab ya. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Ya, Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya, kita baca sama-sama ya. Adik-adik mendengar, Lose akan membacakannya. Ya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Inilah pembacaan Alkitabnya. Adik-adik, nih langsung mau masuk cerita nih, lanjut. Temanya hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik coba bisa melihat Lause semua. Oke, Lause pegang apa nih? Kelihatan nggak gambar? Kelihatan nggak? Kelihatan. Bola. Pegang bola. Nah, Lause rintis akan lempar bola ini ke atas ya. Coba apa yang terjadi? Bola ini tetap di atas atau jatuh ke tangan? Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Sebelum mulai kalian sudah cerdas dan pintar. Anak-anak sekolah minggu GKM Hosana luar biasa. Tapi kita coba ya. Nih Lause lempar, nggak usah tinggi-tinggi. Siap ya, perhatikan. 1, 2, 3. Jatuh apa tetap di atas? Jatuh. Nah, adik, ini namanya gaya gravitasi bumi. Maksudnya semua benda yang dilempar ke atas akan kembali ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi bumi. Pertanyaan Lause rintis. Ada nggak ya binatang yang bisa melawan gravitasi bumi? Ayo Sally. Ada nggak ya? Ada nggak yang bisa melawan gravitasi bumi? Ada. Di luar angkasa. Nggak ada. Tidak ada sebenarnya, tapi tidak lama akan tetap jatuh. Kita lihat ya, yuk kita lihat gambarnya. Binatang yang bisa melawan gravitasi bumi. Ya, gambar apa itu? Burung. Burung bisa terbang anak-anak, bisa melawan gravitasi bumi. Tapi sampai kapan? Masa burungnya terus terbang di atas? Pagi, siang, sore, malam, besok lagi terbang terus? Tidak. Pasti turun ke bawah ya, hinggap di pohon atau di tanah. Ada lagi contoh berikutnya, Lause. Coba kalian lihat gambar apa ini yang bisa melawan Balon. Ini anak-anak. Balon yang bisa terbang berarti balon yang Balon. yang isinya apa yang bisa terbang? Di dalamnya Gas. Ada gas di dalamnya. Oke. Balon ini akan terbang ya, melawan gaya gravitasi bumi. Ke atas terbang tinggi. Tapi kalau gas di dalamnya habis, jatuh nggak balonnya? Jatuh. Ke bawah lagi. Ayo lanjut Lause. Apa lagi? Layang-layang.
Layangan. Layangan bisa terbang. Waktu kecil main layangan. Layangannya dipegang kakak, benangnya dipegang Lo Serintis. Ketika layangannya dilepas sama kakak Lo Serintis, Lo tarik benangnya. Semakin ditarik, semakin ke atas itu layang-layangnya. Tapi kalau Lo tidak tarik talinya, layang-layang itu kembali turun ke bawah. Ya, jadi nggak ada yang bisa terus di atas ya. Lanjut Lose. Gambar apa yang kalian lihat ini? Helikopter. Terbang di atas? Bisa terbang di atas? Bisa. Bisa melawan gaya gravitasi? Bisa. Bisa. Tapi bisa turun nggak? Bisa. Lagi tidak? Turun lagi. Kan kalau bensinnya habis, nggak mungkin terus di atas. Pasti sebelum habis, pilotnya menurunkan pesawatnya ke bawah ya. Sama dengan pesawat Terbang. Tapi kalau kalian jadi pilot, jangan nunggu bensin habis baru diturunkan pesawatnya, jatuh ke bawah bisa meledak ya. Nah, inilah contoh benda yang bisa melawan gaya gravitasi bumi tetapi tetap turun ke bawah ya. Nah, lanjut Lose. Hari ini Lose akan bercerita. Anak ini ingat nggak cerita tentang Paskah? Ingat. Nah, Paskah itu tentang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ya, Tuhan Yesus hidup. Ketika hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Nah, saat itulah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah. Ya, berkumpul dan Tuhan Yesus bilang, kalian harus tetap tinggal di Yerusalem menanti janji Bapa. Nah, anak-anak bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Boleh di silent, Lose. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Dibawalah murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana Tuhan Yesus, lanjut Lose. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Ngobrol. Banyak hal disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Ya, sampai ada pertanyaan nih, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ngobrol nih, terus Tuhan Yesus ngejawab, Engkau nggak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, percakapan itu terjadi adik-adik. Setelah itu Tuhan memberkati. Dan apa yang terjadi? Lanjut Lose. Tuhan terangkat. Ya, Tuhan terangkat ke surga. Nah, sudah terangkat ke surga seperti itu disaksikan oleh murid-muridnya adik-adik. Ya, dan awan menutupi Tuhan Yesus sampai murid-muridnya tidak melihat bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, saking bengongnya nih adik-adik terangkat ke surga ini menutupi Tuhan Yesus ditutupi oleh awan-awan. Saking bengongnya, ya, murid Tuhan Yesus nggak melihat ada dua orang berpakaian putih berada di samping mereka. Kenapa coba? Karena murid-muridnya terpesona melihat Tuhan terangkat. Ada lagunya ya? Terpesona, aku terpesona. Ada ya? Melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saking terpesonanya, mereka tidak melihat ada dua orang berpakaian putih di sekitarnya. Lalu mereka berkata begini, hai orang-orang Galilea,
Mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat naik ke surga. Wah, anak-anak, adik-adik, murid-muridnya begitu senang ketika mendengar perkataan seperti itu. Dan akhirnya apa? Kembalilah murid-muridnya ke Yerusalem. Ya, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem perjalanannya 1 Sabat, 1 minggu, adik-adik. Dulu tidak ada motor, tidak ada sepeda, tidak ada pesawat. Mereka berjalan kaki selama 1 minggu di Yerusalem. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus bahwa kalian harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Ya, pulanglah mereka ke Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat, lanjut Lose. Kita bisa melihat bahwa ada 2 hal yang kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Ya, Tuhan Yesus itu menang atas kuasa dosa dan kematian. Yang terutama bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu mempunyai janji yang pasti, yaitu bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kapan Lose? Nggak tahu. Lose juga tidak tahu. Mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin Lose sudah jadi nenek-nenek. Tidak tahu. Tadi seperti Tuhan katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi nggak tahu. Nah, sekarang ini adik-adik dan Lose sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terus apa aja Lose kalau tunggu Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Apa yang harus kita kerjakan? Lanjut Lose, apa yang harus kita lakukan? Nah, Tuhan Yesus menginginkan ketika kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus bertobat dulu adik-adik. Kita harus terima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau sudah bertobat dan beriman, baru kita harus memberitakan Injil. Inilah tugas kita saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak boleh setiap hari nonton TV, setiap hari main game, padahal kalian punya tugas dari Tuhan Yesus memberitakan Injil. Injil itu apa Lose? Kabar sukacita, ya, bahwa Tuhan Yesus itu sampaikan sama mereka, Tuhan Yesus itu juru selamat. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan dia sudah bangkit mengalahkan kuasa dan dosa, mengalami kemenangan. Ya, jadi adik-adik sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus, adik-adik harus memberitakan Injil. Tadi disampaikan di sini bahwa kalian harus pergi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Adik-adik bisa menceritakan Injil di sekitar keluarga adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau misalkan ke nenek sudah kenal Tuhan Yesus, nenek mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, nanti neneknya tanya, kamu sendiri bagaimana? Nah, adik-adik terus jawab begini. Nanti adik-adik bilang, aku makan masih kecil, aku masih muda. Nenek aja, nenek kan udah tua. Nanti nenek dipanggil Tuhan, nenek aja duluan. Gak boleh seperti itu adik-adik. Nanti neneknya marah, enggak sopan sama nenek ya. Doain nenek cepat mati. Jadi adik-adik harus bertobat dan beriman dulu. Jadi ketika orang lain bertanya, kamu sendiri gimana? Aku sudah terima Yesus. Aku sudah bertobat dan aku percaya Yesus juru selamatku. Gitu ya, sampaikan. Nanti Om mau terima Yesus, Yesus juru selamat Om. Nanti kalau kalian belum bertobat dan beriman, Omnya bisa bilang, "Hai, kamu sendiri aja. Setiap hari nggak berdoa, setiap hari main game. Nanti kalau waktunya sekolah minggu, pura-pura sakit." Nah, itu bukan menjadi saksi Kristus ya. Jadi kalian harus menjadi saksi buat
Yesus Kristus, bertobat dulu dan beriman dulu. Ya, beritakan Injil. Nanti kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu lakukan anak-anak sekolah minggu GKM sana? Nah, kalian bilang, aku beritakan Injil ke nenek, kakek, om, tante, dan semuanya. Tuhan Yesus akan senang. Beritakan Injil di sekolah, beritakan Injil di rumah, beritakan Injil di lingkungan rumah, semua. Sambil menantikan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, beritakan Injil. Itu yang dipesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, bahwa kita punya tugas memberitakan Injil. Nah, nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu pasti, tapi kita tidak tahu kapan. Ya. Nah, cerita hari ini adik-adik menjelaskan bahwa sambil menanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus memberitakan Injil. Nah, demikian cerita hari ini adik-adik. Ayo kita masuk ke ayat hafalan. Ya, ada ayat hafalannya? Iya. Oke, nanti ayat hafalan ini dimatangkan lagi, dihafal lagi di kelas kalian masing-masing. Sekarang kita akan Losa akan bacakan, kalian dengar baik-baik ya. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai di sini cerita yang hamba sampaikan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan taruhkan kepada anak-anak kerinduan ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus, mereka berani menceritakan Injil-Mu Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Tuhan berikan mereka kata-kata yang orang ketika mendengarnya boleh punya kerinduan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, janji Tuhan itu pasti. Kalau Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Kami tidak tahu kapan, tapi kami mau Tuhan belajar untuk bersiap, untuk berjaga-jaga dengan melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu diberkati. Mulai saat ini Tuhan, mereka boleh menceritakan tentang Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang dari kuasa dosa. Terima kasih Bapa di surga, cerita hari ini Tuhan boleh berkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita mau foto dulu ya, sebelum ke backup room masing-masing, ke kelas masing-masing. Silakan siapa yang mau foto. Kasih aba-aba ya Lose. Kalau serintis Sudah. Oke adik-adik, nanti adik-adik kalau ada di layar kalian ada tulisan join ya, masuk ke backup room, diklik ya. Kalian jangan keluar dulu karena kita akan masuk ke kelas masing-masing. Kalian akan bertemu dengan Lose masing-masing dan teman kalian ya. Oke, selamat siang, Tuhan berkati.
Oh, enggak.